Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat serta hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang kali ini saya dapat menjelaskan mengenai perkembangan fintech. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Sandy Aprilianti atau biasa dipanggil Rizka, NIM A210190-100 dari kelas C. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai fintech. Apa sih fintech itu? Fintech atau financial technology merupakan inovasi teknologi yang berkembang dalam bidang finansial atau keuangan yang dapat memudahkan transaksi keuangan, dapat dilakukan secara lebih praktis, efektif, dan efisien. Fintech di Indonesia berkembang sangat pesat. Untuk perkembangan fintech sendiri diatur oleh pemerintah melalui regulasi Bank Indonesia. Beberapa dasar hukum yang mengatur fintech di Indonesia antara lain: yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 yang mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Fintech sendiri dapat memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya manfaat atau dampak yang diberikan kepada masyarakat, sehingga membuat masyarakat untuk lebih tertarik mengenai fintech. Manfaat yang dapat diambil dari adanya fintech yang pertama, transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika kita melakukan transaksi finansial dengan adanya fintech, masyarakat tidak perlu lagi datang ke bank atau mengunjungi bank untuk melakukan transaksi keuangan. Masyarakat hanya perlu menyiapkan gadget atau ponsel pintar untuk melakukan transaksi keuangan. Melalui ponsel pintar atau gadget masing-masing, masyarakat dapat melakukan segala hal aktivitas yang berbau mengenai keuangan atau finansial, sehingga dapat memudahkan masyarakat dan tidak memerlukan waktu untuk pergi ke bank. Untuk yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang menjadi pesat dan dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Dengan hal ini mengakibatkan masyarakat dapat lebih mudah memahami bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat. Untuk yang ketiga, taraf hidup masyarakat menjadi meningkat. Setelah masyarakat dapat mengakses teknologi fintech dengan baik, masyarakat bisa mengakses pendanaan yang telah diberikan. Dengan penggunaan dana yang didapat dari pendanaan tersebut, masyarakat dapat menggunakan untuk membiayai aktivitas konsumtif dan aktivitas produktif mereka, sehingga taraf hidup masyarakat menjadi sejahtera dan meningkat. Untuk yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu keterlibatan antara masyarakat dalam bertransaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpanan pinjaman. Kemudian teknologi fintech ini telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi, sehingga inklusi keuangan menjadi meningkat.
Untuk yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong masyarakat untuk lebih baik untuk perputaran ekonomi. Selain itu, dengan adanya fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal usaha dan dengan bunga yang lebih rendah melalui pinjaman online yang diberikan oleh fintech, oleh produk fintech. Akan tetapi, masyarakat juga harus berhati-hati terhadap pinjaman online. Pinjaman online ini harus terdaftar atau telah diatur oleh OJK, sehingga pinjaman online ini sifatnya legal atau lebih aman. Perkembangan fintech Indonesia eh, mengakibatkan munculnya berbagai inovasi mengenai produk fintech yang dapat membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Eh, Jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia yang pertama, peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini merupakan jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peer-to-peer lending ini dapat membantu pelaku usaha untuk memperoleh pinjaman dengan cepat secara online. Akan tetapi, pelaku usaha juga harus waspada terhadap fintech ilegal seperti pinjaman online yang tidak resmi dan berpotensi menipu nasabahnya. Untuk yang kedua, crowdfunding. Crowdfunding merupakan produk fintech sebagai platform untuk mempertemukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan lebih mudah. Crowdfunding tidak hanya dimanfaatkan sebagai pengumpulan donasi saja, akan tetapi juga untuk mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Untuk yang ketiga, e-wallet. E-wallet atau dompet digital ini merupakan produk fintech yang berperan menyediakan tempat untuk menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk fintech berupa e-wallet ini untuk mempermudah pengguna untuk melakukan pencairan dana seperti transaksi-transaksi di aplikasi seperti marketplace, Mercedes, aplikasi dan sebagainya. Untuk yang keempat, microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyedia layanan finansial atau keuangan. Untuk yang kelima, payment gateway. Payment gateway merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh fintech payment gateway ini yaitu PayPal. Untuk yang keenam, investasi. Seiring berkembangnya fintech di Indonesia, proses investasi dapat dilakukan secara lebih mudah. Banyak instrumen investasi yang bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah untuk menanamkan modalnya. Untuk yang ketiga, bank digital. Bank digital ini 100% transaksinya dilakukan secara digital atau online, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan bank m-banking atau bank konvensional yang menyediakan layanan online. Karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank konvensional,
sedangkan bank digital 100% transaksinya dilakukan secara elektronik atau online. Salah satu produk vintage dari bank digital di Indonesia adalah One Mobile. Untuk produk vintage yang berkembang di Indonesia, produk vintage yang paling populer adalah GoPay dan Shopee. Untuk GoPay sendiri itu merupakan inovasi atau perkembangan dari aplikasi Gojek. GoPay sendiri merupakan layanan keuangan digital yang terfokus pada perkembangan bisnis di dalam dan di luar ekosistem Gojek. Untuk memberikan layanan keuangan yang mudah, ini merupakan salah satu tujuan adanya GoPay. Salah satu fokus dari adanya GoPay itu untuk mendukung percepatan inklusi keuangan yang ada di Indonesia dengan melalui kolaborasi strategi dengan Bank Jago dan berbagai mitra perbankan lainnya untuk menghadirkan layanan produk dan layanan keuangan perbankan secara digital dan mudah diakses oleh masyarakat. Pembayaran non tunai yang dilakukan oleh GoPay ini dapat memastikan penggunanya bertransaksi secara lebih aman dan nyaman, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. GoPay terus melakukan perkembangan fitur-fitur transfer mulai dari transfer ke bank, fitur tarik tunai tanpa lewat kartu jaringan ATM, ataupun yang lainnya. Yang terbaru, GoPay yaitu GoPay Fit, yaitu memungkinkan penggunanya berkirim saldo dengan teman-teman atau keluarga yang lainnya meskipun berjarak jauh atau berbeda tempat. Yang kedua, produk vintage yang populer adalah Shopee. Shopee merupakan fitur dompet digital atau e-wallet yang disediakan oleh aplikasi Shopee. Untuk Shopee tersendiri, kita hanya perlu mengisi saldo kita yang dapat dilakukan melalui minimarket seperti Alfamart, Indomaret, ataupun transfer antar bank. Salah satu keunggulan dari penggunaan Shopee, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat untuk transfer antar bank, misalnya dari Shopee transfer ke bank konvensional lainnya tanpa adanya biaya administrasi. Dengan adanya hal ini membuat masyarakat lebih suka atau lebih memahami penggunaan Shopee dikarenakan transaksi dan manfaat yang diberikan lebih banyak. Selain itu, apabila kita berbelanja menggunakan Shopee, kita juga bisa akan mendapatkan banyak promosi dari Shopee. Hal ini membuat masyarakat lebih suka memakai aplikasi Shopee. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi mengenai vintage saya kali ini terdapat kesalahan atau hal yang lainnya. Saya mohon maaf. Semoga dapat diambil manfaatnya mengenai vintage ataupun jenis-jenis vintage yang telah saya jelaskan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.